Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita. Sehingga pagi ini kita dibangunkan oleh Tuhan, menikmati karunia ciptaan, bahkan seperti katakan Hosea, yaitu fajar yang baru senantiasa turun atas kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Abraham Sugio, dalam renungan pagi yang hadir di ruangan saudara, hadir di Android saudara dalam program Word of Wisdom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa senangnya kalau kita hidup memiliki banyak kawan. Betapa senangnya ketika kita bermasyarakat punya banyak tetangga yang baik dengan kita. Betapa luar biasanya hidup kita ketika kita berdampak buat lingkungan, memberikan penghiburan buat mereka yang sakit, mendatangkan damai sejahtera bagi mereka yang mengalami kegalauan jiwa, bahkan membawa shalom dimanapun kita ditempatkan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi banyak hari-hari ini orang justru melakukan hal yang sebaliknya, menyakiti, saling menolak, tidak mau menerima satu sama yang lain. Dan satu realita, terkadang kita tidak bertegur sapa, sekalipun itu orang dekat, sekalipun itu adalah sahabat dalam pekerjaan, bahkan saudara. Saya rindu melalui renungan Word of Wisdom ini, Anda mulai mengoreksi diri. Sudahkah kita berdampak buat orang lain? Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik buat orang lain? Sudahkah kasih kita nampak buat persahabatan kita? Sudahkah kasih kita nampak buat orang selingkungan kita? Terlebih kasih kita nampak buat keluarga di mana kita tinggal. Mari kita belajar satu ayat yang luar biasa, yaitu kita ambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi saudara bisa ukur, siapakah sahabat yang sejati, siapakah sahabat yang oportunis, siapakah sahabat yang hanya mencari keuntungan. Banyak orang baik kepada kita ketika kita baik kepada dia. Banyak orang baik kepada kita ketika kita memberkati mereka. Tapi masihkah ini terjadi secara konstan ketika keadaan kita tidak baik? Alkitab mengingatkan kita menaruh kasih setiap waktu, setiap saat. Baik tidak baik keadaannya, seorang sahabat tetap mengasihi kita dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam persahabatan, dalam membangun hubungan. Saudara meski peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhatikan oleh orang, ketika kita diperhatikan oleh sahabat kita, tentu ada sukacita, bahkan damai sejahtera. Hari ini saya berdoa semua orang yang ikut renungan pagi ini, saudara punya sahabat-sahabat dan membangun persahabatan dengan kasih dan peduli dengan mereka. Sukacita Allah senantiasa melimpah atas kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa supaya sepanjang hari ini tuntunan Tuhan ada dalam hidup kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kasih dalam persahabatan yang Kau nyatakan melalui firman-Mu. Ubah hati kami, ubah sikap kami kalau kami selama ini tidak terlalu peduli terhadap sahabat kami. Tetapi kami mau menaruh kasih dan ada empati bagi mereka yang mengalami kesukaran. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda punya beban buat sahabat untuk mendoakan mereka dan Anda perlu konseling bahkan sharing, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy akan menghubungi saudara dan kita akan berdoa bersama-sama, minta Tuhan memberikan tuntunan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.